Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, sejarah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kami dari CGP Angkatan 6 Wonosobo. Kali ini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 tentang proses coaching. Kami berkolaborasi untuk membuat video ini, di mana kami berperan sebagai observer, coach, dan sebagai coachee. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Diah Nuraini, saya dari SMP Negeri 2 Kertek. Dan sebelah saya Wawan Triono dari SD Negeri 1 Jongolsari. Sebelah kiri saya Robini dari SMA Negeri 1 Selomerto. Kami difasilitatori oleh Bapak Muslih dan pengajar praktik kami adalah Bapak Suminta. Demikian perkenalan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan dan Bu Diah, selamat siang. Selamat siang, Bu. Mudah-mudahan semuanya sehat nggak ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Hari ini kita akan melaksanakan coaching. Pak Wawan selaku coachnya, Bu Diah selaku coachinya. Saya akan mencoba untuk mengingatkan, jangan lupa untuk memperhatikan kompetensi coaching. Ada present, kemudian menjadi pendengar aktif, mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot. Kemudian jangan lupa nanti untuk menggunakan alur tirta, ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk kegiatan siang ini, kompetensi mana yang mau dikembangkan Pak Wawan? Ada present, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang mana Pak? Ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan pendengar yang aktif dulu. Saya akan mencoba memaksimalkan menjadi pendengar yang aktif. Oke, jadi Pak Wawan mau ini dulu ya, fokus ke pendengar aktif. Bisa dimulai. Ya. Selamat siang Bu Diah, bagaimana kabarnya hari ini?
Selamat siang Pak Papan, alhamdulillah sehat dan bahagia ini saya. Yang penting bahagia dulu. Iya, bahagia udah ketemu jenengan. Iya. Kemarin kok rasanya kita ketemu, jenengan pengen mengungkapkan sesuatu, tapi karena keterbatasan waktu, saya juga ada acara kemarin, akhirnya saya tidak bisa menemani ibu untuk ngobrol. Nah, kemarin ibu sampaikan pengen ngobrol dengan saya ya. Sebetulnya apa yang ingin ibu obrolkan sing kok kayaknya urgent banget Bu. Iya Pak, gini ya, dari kemarin sebenarnya pengen curhat ya, cuma cari waktu selonya jenengan itu yang agak susah, jenengan sibuk, tapi alhamdulillah terima kasih sekali jenengan udah ada waktu buat saya. Ya, bagaimana ya, apa gini, yang ingin jenengan obrolkan dengan saya ini? Saya kok jadi rasa ingin tahu saya jadi semakin besar lihat itu. Gini loh Pak, anak-anak di kelas saya terutama kelas 9 itu kok akhir-akhir ini saya amati 2 minggu terakhir ini selama pembelajaran saya itu kayak ada rasa bosan, antusias mereka itu berkurang gitu. Padahal biasanya kan mereka terlihat aktif gitu ya Pak. Ketika saya masuk itu mereka sudah siap. Sekarang itu kok rasanya kayak mereka malas kalau saya belum kalian kok belum siap-siap gitu, kok mereka rasanya masih diam anteng gitu. Saya itu agak bingung juga kenapa ya itu Pak, istilahnya apa, anak-anak itu sudah tidak tertarik dengan cara pembelajaran saya atau gimana gitu. Oh begitu ya Bu. Iya, ya. Itu masalahnya tadi sudah disampaikan ya bahwa akhir-akhir ini pembelajarannya tidak seantusias biasa. Iya. Ya, tidak seantusias biasanya. Jenengan juga mungkin bete sekali menghadapi permasalahan seperti itu ya. Iya. Nah, itu yang sebetulnya menjadi kegalauan ibu ternyata ya. Iya. Baiklah. Nah, mungkin itu bisa diantisipasi Bu. Saya yakin jenengan itu punya banyak sekali pengalaman ya, pengalaman dalam membersamai anak, menerapkan trik-trik yang ada dalam pembelajaran. Nah, terus kira-kira apa Bu yang bisa jenengan lakukan terhadap kondisi yang seperti itu apa kira-kira? Kalau yang saya lihat-lihat Pak, mendekati tes ya, ini kan sudah mau tes ya. Penilaian akhir semester kan istilahnya tinggal di depan mata Makanya kan saya ingin anak-anak bisa mencapai hasil belajar yang terbaik istilahnya. Nah, kalau saya lihat-lihat sepertinya mereka itu agak tertekan, agak bosan dengan materi gitu. Jadi kan ya mau tidak mau saya mau materi saya padatkan karena ngoyak waktu deadline itu sepertinya itu Pak yang jadi Pak, permasalahan kok anak-anak terus jadi kayak lelah, kayak bosen, kayak seperti itu. Jadi pada intinya Ibu melakukan pembelajaran sistem drill gitu ya. Iya. Mungkin ada solusi lain atau cara lain agar anak-anak tidak bosan, mungkin Ibu bisa mengembangkan hal lain di dalamnya. Kalau yang setelah saya lihat-lihat sih saya ingin ini Pak, kemarin kan juga saya sempat ngobrol sama rekan guru ya tentang cara biar anak nggak bosan gimana gitu. Terus setelah ngobrol kok saya dapat ide Pak. Saya itu mau membuat rencana pembelajaran di kelas saya itu supaya anak-anak itu tidak bosan. Nah, pengennya saya itu ya tetap pembelajaran tetap berlangsung, tapi anak-anak tidak mengalami kebosanan. Nah, nanti rencana saya ya Pak, itu saya pingin di sela-sela pembelajaran saya juga ngasih ice breaking ya, biar nggak bosan. Tapi selain itu saya Pak ada rencana gitu sebenarnya pingin menerapkan teknik stop itu loh Pak di pembelajaran saya gitu. Ya, luar biasa sekali ya, dengan ice breaking dan STOP mungkin itu bisa mengusir kebosanan anak ya. Terus selain teknik stop dan ice breaking yang akan Ibu lakukan di tengah pembelajaran, mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk memahami anak dalam pembelajaran agar mereka tidak bosan dengan apa yang disampaikan Ibu. Itu saja mungkin ada mungkin. Iya Pak, saya akan di awal pembelajaran ya Pak, setelah pembukaan, setelah berdoa itu saya akan meminta anak, saya akan membagikan post-it, meminta anak untuk menuliskan
keinginan mereka untuk pembelajaran hari ini itu akan berlangsung seperti apa. Saya ingin mencoba teknik itu Pak, kira supaya saya itu juga tahu anak-anak itu pinginnya yang seperti ini toh, yang seperti ini gitu. Jadi kan kenapa anak-anak bosan, saya jadi lebih tahulah alasan mereka gitu. Pinginnya ya. seperti Jadi itu Pak. nanti Iya. Ibu akan mengidentifikasi kebutuhan anak dalam pembelajaran yang Iya, dilakukan Pak, iya. ya. Nah, terus setelah dengan mengidentifikasi tadi kebutuhan anak, jangan akan melakukan apa terhadap identifikasi itu. Nanti kalau saya sudah tahu, sebagian besar anak mungkin hanya dengan saya beri materi saja mereka sudah paham. Yeah. Sebagian besar anak misalnya butuh contoh-contoh real untuk materi tersebut. Sebagian besar mungkin anak butuh praktek untuk praktek-praktek, contoh-contoh praktek untuk materi tersebut. Nanti setelah saya bisa mengidentifikasikan perbedaan istilahnya kebutuhan anak yang berbeda-beda itu, nanti saya akan mencari media-media pembelajaran serta konten-konten yang beragam gitu Pak, yang mau saya pakai, saya terapkan di pembelajaran saya. Ya, tentunya sesuai kebutuhan anak yang Ibu Betul, sampaikan di iya, depan tadi iya, ya, iya, luar biasa Pak, betul, sekali. iya. Nanti berarti pembelajarannya itu mungkin dari satu anak dan anak lain bisa berbeda. Iya Pak, iya. Kenapa harus berbeda Bu? Kan setelah saya lihat-lihat nggih Pak, kan memang setiap anak itu punya kebutuhan, punya karakter yang berbeda nggih. Ada anak yang ketika saya menjelaskan saja tanpa contoh gambar, misalnya hanya dengan ucapan saja mereka sudah paham. Tapi ada juga beberapa anak yang butuh diberikan contoh, ini menggunakan video, contoh seperti ini gitu. Iya. Jadi memang anak-anak itu berbeda-beda ya Pak, pemahamannya itu yang sepertinya saya tangkap dari anak-anak memang ada diferensiasi ya Pak di anak itu. Iya. Luar biasa. Jadi Ya, Pak. yang Ibu akan lakukan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi Iya, ya. Pak, Iya, betul. yang Iya, memang itu iya. saat ini sedang booming sekali ya. Iya, Dan itu iya. saya yakin pembelajaran itu sangat-sangat berpihak kepada anak ya. Mungkin ada lagi trik lain untuk membuat anak merasa Ya mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan guru lain yang satu mapel untuk istilahnya kita sama-sama ketika saya sedang melakukan pembelajaran, beliau nanti saya ajak untuk mengamati dan beliau nanti mengobservasi kira-kira kok pembelajaran saya itu seperti apa, terus nanti ada poin-poin apa yang bisa kita diskusikan bersama untuk memperbaiki pembelajaran yang ke depan gitu ya, Pak. jadi Iya. nanti pembelajaran yang jenengan lakukan itu ada refleksinya Iya, tentunya iya. dari rekan sejawat ya. Iya, Pak, Nah, iya. itu tadi yang kegelisahan Ibu itu sebenarnya sudah terjawab oleh Ibu sendiri ya. Iya. Dari membosankan itu tadi dengan punya beberapa trik yang kalau tidak salah yang pertama adalah nanti akan melakukan ice breaking di tengah pembelajaran setelah teknik stop ya. Iya. Terus kedua jenengan akan mengakomodasi kebutuhan anak dengan pembelajaran berdiferensiasinya dan tentunya itu butuh refleksi dari rekan sejawat agar jenengan terus melakukan pembenahan. Nah, itu kan tadi permasalahan-permasalahan itu kan butuh sesuatu untuk melakukannya. Iya. Ya, jenengan harus betul-betul prepare dari awal Iya. untuk melakukannya. Kira-kira sebagai langkah konkret Ibu untuk mewujudkan itu semua, Ibu akan melakukan apa? Yang pertama jelas saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah nggih. Iya. Kalau saya istilahnya mau menerapkan proses pembelajaran yang istilahnya membutuhkan sarpras yang saya nanti pinjam dari sekolah gitu. Iya. Setelah itu juga saya akan berkolaborasi dan diskusi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan aksi tersebut, pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga saya juga dengan anak-anak kan partner saya, istilahnya nanti kan juga saya akan mengadakan survei awal dulu lah, ngobrol dengan anak-anak kalau kita mau melaksanakan pembelajaran yang seperti ini, kira-kira nanti anak-anak bagaimana, seperti itu Pak. Ya, Iya. jadi tadi sudah akan koordinasi dulu dengan pemangku kebijakan, di dalam Iya. hal ini ada kepala sekolah, kemudian yang akan mengajak teman untuk berkolaborasi dan akan melakukan tes awal diagnostik dulu pada anak ya. Nah, Iya. mungkin ada lagi untuk biar nanti rencana Ibu itu tidak keluar kemana-mana.
ada batasan memanajemen waktunya juga bagus, cukup. Itu menggunakan apa agar tidak lari dari tujuan pembelajaran? Jelas saya akan merancang dulu nggih Pak, rancangan pembelajaran saya buat RPP berdiferensiasi yang di dalamnya nanti saya masukkan KSE nggih, dan juga teknik stop itu STOP akan saya masukkan di situ. Luar biasa obrolan kita hari ini. Mungkin kalau bisa disimpulkan begini ya, dengan masalah tadi yang Ibu alami, jenengan akan menggunakan metode lain atau ada diselipi dengan kegiatan lain di dalam pembelajaran Ibu dengan ice breaking dan teknik STOP, serta akan tetap memperhatikan kebutuhan anak dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Untuk mewujudkan itu Ibu akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan akan berkoordinasi dengan pimpinan di dalam hal ini kepala sekolah, serta yang paling penting tadi membuat rencana pembelajaran. Luar biasa Ibu ya. Semoga nanti bisa terlaksana. Saya sudah tidak sabar untuk bisa melihat perubahan di kelas Ibu. Kira-kira kapan ini mau dilaksanakan ini? Ya mulai minggu depan lah Pak. Minggu ini saya prepare dulu, persiapan dulu. Sebelum PAS ya? Iya, tentunya sebelum PAS. Ya, luar biasa. Semoga tidak hanya Ibu yang mendapatkan pencerahan di kegiatan ini, tapi saya pribadi pun mendapatkan banyak sekali ilmu dengan pembelajaran berdiferensiasinya, dengan teknik-teknik yang harus dikembangkan dalam pembelajaran seperti ice breaking dan lain sebagainya. Hal itu mungkin terjadi Bu, di dalam kelas siapapun. Tapi pada intinya pertemuan hari ini luar biasa. Saya sudah tidak sabar untuk menunggu hasil dari obrolan kita. Semoga saja nanti saya mendapatkan kabar baik dari itu. Iya, terima kasih sekali ya Pak Wawan sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Jadi saya lebih lega dan juga saya sudah punya bayangan besok mau melakukan hal-hal seperti apa. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama. Ya monggo kalau mau melakukan aktivitas yang lain ya. Terima kasih Pak Kita akhiri Wawan. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya udah ya? Ya, sudah. Alhamdulillah Ya, ini. alhamdulillah. Dari tadi coaching yang sudah berjalan, saya lihat tadi Pak Wawan selaku coach itu sudah melakukan interaksi yang bagus dengan coachingnya, ya. Kemudian ada beberapa yang mau saya tanyakan ini Pak. Boleh. Ya, yang pertama perasaan Bapak dulu bagaimana Pak setelah melakukan coaching ini? Luar biasa. Yang jelas itu luar biasa karena dari coaching ini tidak hanya Bu Diah yang belajar, tapi saya pun mendapatkan banyak sekali pembelajaran ya. Tadi disampaikan pembelajaran berdiferensiasi itu memang sebuah kebutuhan yang harus kita berikan kepada anak. Nah, di dalam kesempatan ini saya bisa lebih mengenal tentang karakteristik anak, terus tentang kebutuhan anak, di mana setiap anak itu punya titik jenuh sendiri. Ya, yang tiap anak itu berbeda waktunya. Bisa mungkin ada yang lebih cepat jenuh atau yang lebih lama, tergantung daya tahan mereka dalam menghadapi kejenuhan. Tapi dari obrolan Bu Diah ini saya mendapatkan banyak sekali manfaat dan itu bisa saya mungkinkan untuk saya terapkan di pembelajaran kelas saya juga, Bu. Gitu. Iya. Kemudian ini Pak, tadi Pak Wawan di awal menyampaikan kalau yang mau dikembangkan itu pada kompetensi pendengar aktif ya Pak? Iya. Dari proses coaching yang sudah berjalan ini, apakah menurut Pak Wawan nih tadi itu sudah tercapai Pak untuk yang dikembangkan ini, yang pendengar aktif? Saya rasa sudah Bu, di mana tadi saya berusaha untuk tidak memotong pembicaraan dari Bu Diah, ya. Terus saya bisa mengambil kesimpulan apa yang menjadi pembicaraan tadi, itu saya rasa sudah saya lakukan. Namun mungkin masih butuh pembenahan di beberapa. Ya, tadi saya lihat memang Wawan sudah selain present tadi ya, Wawan sudah melakukan ini yang menjadi pendengar aktif. Ya. Kemudian satu lagi Pak, untuk ke depan kalau ada coaching lagi nih, kompetensi apa yang mau dikembangkan Pak Wawan? Ya, idealnya tiga-tiganya saya kembangkan Bu. Jadi dari kehadiran penuh, pendengar aktif, sampai mengajukan pertanyaan berbobot, idealnya adalah dalam sebuah coaching itu harus keluar ya. Maka dari itu saya akan berusaha untuk mengakomodasi tiga-tiganya. Begitu Bu.
Semangat Pak Wawan. Semangat. Bu Diah juga terima kasih ini Sama-sama, Bu waktunya. Robini. Sampai Ya. ketemu lagi berarti Ya. lain waktu. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia. Amin. Siap. amin, amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Robini, Pak Wawan. Senang sekali ya kita bisa berkumpul di sini untuk mempraktikkan kegiatan coaching ya. Di sini nanti Bu Robini yang berperan sebagai coach ya dan Pak Wawan sebagai coachi. Iya. Oke. Bu Robini di sini sekedar mengingatkan saja nanti untuk proses kegiatan coaching hari ini jangan lupa jenengan untuk menggunakan alur tirta nggih. Sudah masih ingat ya alur tirta itu apa saja nggih? Satu, jangan lupa tujuannya, yang kedua lalu identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab nggih. Nah, dari kegiatan coaching kan ada 3 kompetensi nanti ya. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut Bu Robini yang mau dikembangkan yang mana Bu Robini? Saya akan coba fokus ke present, ke kehadiran penuh. Oh iya, berarti nanti di sini Bu Robini mau mengembangkan yang present atau kehadiran penuh nggih? Ya. Oke, saya rasa itu saja nggih yang bisa saya sampaikan, monggo bisa dimulai. Oke. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah bisa ketemu di sini ya Pak. Alhamdulillah. Ah, Waktu yang setelah- sangat saya tunggu ini Bu. Dari Iya. kemarin kita tidak bisa, banyak acara, banyak kesibukan. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ngobrol santai ya Bu. Kemarin Pak Wawan katanya pengen cerita nih. Saya udah kepo Pak Wawan pengen cerita apa sih janjane gitu. Iya Bu. Sebenarnya saya kemarin ketemu jenengan itu di jalan ya. Saya pengen bercerita kemarin, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak menentukan, akhirnya pada siang hari ini baru kita bisa berjumpa. Begini Bu, saya itu punya sedikit ganjalan dalam pekerjaan saya, terutama di keseharian saya di sekolah. Jadi begini Mak ceritanya. Di sekolah saya itu kan punya perpustakaan Bu. Nah, tapi perpustakaan itu tidak bisa maksimal digunakan oleh warga sekolah. Ya baik siswa maupun guru itu tidak memaksimalkan perpustakaan sebagai sumber belajar. Nah, dari itu padahal kan di perpustakaan itu kan banyak sekali hal yang menarik. Ada ilmu yang banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Tidak hanya murid, guru pun sebetulnya membutuhkan hal itu. Nah, sayangnya di sekolahan saya itu tidak demikian kejadiannya. Perpustakaannya cenderung terbengkelai, buku-bukunya cenderung tidak tertata rapi, bahkan ruangan perpusnya saja amburadul, tidak tertata sama sekali. Yang saya sayangkan, buku-bukunya juga otomatis karena tidak digunakan oleh anak-anak menjadi rusak Bu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharingkan, siapa tahu nanti saya bisa memaksimalkan perpustakaan itu sebagai salah satu sumber belajar di sekolah saya Bu. Gitu. Oke. Saya tanya dulu nih Pak Wawan nih. Ya, boleh, setelah boleh. kita ketemu ini nanti ya udah sharing, udah ngobrol-ngobrol. Nanti pinginnya itu Pak Wawan dengan perpusnya itu seperti apa Pak? Nah, saya membayangkan Bu ya, seandainya saja perpustakaan itu berfungsi sebagaimana mestinya ya, itu akan terjadi interaksi di dalamnya, buku-bukunya tertata rapi, menjadi sumber belajar dan pembelajaran bagi warga sekolah, tidak hanya anak-anak, bahkan guru pun menggunakan perpustakaan sebagai sumber dalam mereka mencari materi, itu akan luar biasa. Di samping itu perpustakaan akan tertata dengan rapi, mungkin di situ anak-anak akan menjadi betah, jadi mengurangi resiko anak bermain di halaman. Itu seperti itulah keinginan saya, angan-angan saya tentang perpustakaan saya. Gitu ya Pak Wawan Iya. ya. Jadi pinginnya itu perpusnya ideal mestinya ya Pak Ideal ya. mestinya. Iya, jadi bisa berfungsi sebagaimana mestinya Iya, gitu ya. iya.
Mungkin Pak Wawan bisa ceritakan dulu nih untuk kondisi saat ini tuh perpusnya Pak Wawan seperti apa Pak? Mungkin jumlah koleksi bukunya atau macam-macam koleksi bukunya kayak gimana, terus mungkin desain yang ada tadi kan Pak Wawan cerita katanya perpusnya kan kotor gini ya. Lah mungkin desain-desainnya juga bisa diceritakan ke saya nih Pak. Jadi saya tuh ada bayangan dulu nih Pak. Nah, jadi begini Bu, kalau koleksi bukunya karena kita dapat dari pemerintah udah lama sekali kan, itu lumayan cukup banyak Bu, sekitar mungkin 5 sampai 7 ribuan kondisi jumlah bukunya. Kalau tadi saya ceritakan di awal memang kondisinya mengenaskan sekali Bu, tidak terawat. Saya malah lebih kepada mirip sebuah gudang Bu. Gitu. Karena perpustakaan itu selain untuk menyimpan buku juga untuk menyimpan peralatan-peralatan perkakas sekolahan yang mungkin tidak dipakai. Mohon maaf Ibu. Iya. Jadi kurang lebih kondisinya seperti itu. Maka dari itu berangkat dari keprihatinan saya kok tergerak ya Bu untuk memaksimalkan perpustakaan sebagai sumber belajar begitu Bu. Jadi Pak Wawan tuh pengen, nah ini sudah ada ide ini dari Pak Wawan pengen memaksimalkan perpus sebagai sumber belajar. Lah kira-kira nih langkah-langkah apa aja yang mau dilakukan Pak Wawan nih untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan Pak Wawan itu, kira-kira langkahnya apa aja nih? Ya, sebetulnya begini Bu, saya itu sudah punya beberapa gambaran, namun belum punya keberanian untuk melangkah. Saya pengen yang pertama tentunya saya akan diskusikan dengan pemangku kebijakan di sekolah saya, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Iya. Saya yakin beliau kepala sekolah juga tahu kondisinya seperti itu, tapi mungkin belum punya ide atau belum punya kesempatan untuk mengembangkan perpustakaan. Terus yang kedua, tentunya saya akan berkoordinasi minimal dengan teman-teman yang dekat saya lah. Kebetulan teman dekat saya juga punya keprihatinan yang sama terhadap perpustakaan seperti saya. Nah, mungkin itu menjadi modal saya dulu untuk membangun keberanian saya melakukan perubahan di perpustakaan sekolah saya. Gitu ya. Jadi nanti langkah pertamanya Pak Wawan mau koordinasi dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini kepala sekolah, terus mau mengajak teman-teman untuk berkolaborasi bagaimana menciptakan perpustakaan yang asik gitulah ya Pak gampangannya ya. Betul sekali. Kalau ini bentuk kolaborasi dengan teman-teman itu perpustakaan yang asik, nanti bayangan Pak Wawan gitu pertamanya gimana ini Pak? Perpusnya mau diapakan dulu ini? Yang pertama jelas, saya mulai dari penataan dulu. Sebelum melangkah lebih jauh, saya membayangkan saya akan menata dulu perpustakaan itu agar rapi, bersih dulu. Nah, terutama pada layoutnya, pada penataan perpustakaan kita bersihkan dulu, terus bukunya kita tata sedemikian rupa agar terlihat rapi. Terus kemudian saya membayangkan perpustakaan itu kan sebagai sumber pengetahuan ya. Saya juga nanti akan melakukan semacam bukan renovasi tapi semacam desain ulang perpustakaan itu ya, desain ulang perpustakaan. Mungkin di salah satu pojoknya karena kebetulan di kelas 6 itu ada materi ruang angkasa, mungkin ada pojok ruang angkasa, di salah satu pojoknya ada ruang matematika dan seterusnya yang berhubungan dengan pembelajaran anak keseharian. Terus saya juga membayangkan seandainya saja perpustakaan itu menarik ya, dibuat menarik, mungkin anak-anak akan tertarik. Salah satunya kita memberikan fasilitas multimedia di perpustakaan itu. Mungkin kita, karena kebetulan di sekolah saya ada satu televisi yang ukurannya cukup besar 42 in dan itu tidak terpakai atau tidak bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran. Mungkin saya akan pasang di situ. Ya, akan pasang di situ, setidaknya anak itu bisa belajar di dalamnya. Karena bayangan saya juga perpustakaan tidak hanya sumber pembelajaran di situ, tapi menjadi tempat pembelajaran. Tempat pembelajaran di mana untuk pelajaran tertentu bisa mungkin guru membawa ke perpustakaan untuk belajar di situ. Nah, itu kita sediakan fasilitas di dalamnya, termasuk di dalamnya multimedia. Begitu Pak Bu bayangan saya. Bagus banget itu Pak. Jadi langkah yang akan ditempuh Pak Wawan nanti untuk aksinya mau mendesain ulang perpus gitu ya, dengan kolaborasi dengan teman-teman, terus
menambahkan fasilitas multimedia ke dalam perpus sehingga Iya. perpusnya bisa dimanfaatkan Iya. untuk tempat pembelajaran gitu. Ini Iya. bagus banget ini Pak. Iya. Saya pikir kalau perpusnya udah dibuat kayak gitu nanti anak pasti tertarik Pak. Harusnya. Jadi anak-anak nanti saya yakin itu anak-anak akan paling enggak ngintip-ngintip dulu pasti mereka penasaran kan. Terus lama-lama mereka akan suka dan nanti bisa mudah-mudahan harapan Pak Wawan untuk menjadikan perpus sebagaimana mestinya tadi bisa terrealisasi. Iya, Bu. Lah ini untuk rencana yang udah bagus banget kayak gini kira-kira mau dilaksanakan kapan ini Pak? Ya, kebetulan waktu-waktu ini kan sedang PAS, Bu. PAS nanti mungkin setelah PAS teman-teman dan saya sendiri sibuk mengerjakan rapot. Mungkin nanti ada jeda semester di akhir Desember ini, mungkin itu akan menjadi eksekusi yang tepat bagi kami untuk melakukan perubahan di dalam perpustakaan kami. Karena kebetulan di jeda semester itu kan ada waktu kosong, anak-anak libur sekolah, mungkin kami pekerjaannya juga tidak terlalu banyak, mungkin saya akan melaksanakan pada waktu itu, Bu. Nah, Iya. ya. Akhir Desember berarti ya Pak ya? Akhir Desember. Ya, kayaknya pokoknya mantap inilah Pak. Ya, semoga Semangat saja bisa ya, terrealisasi. mudah-mudahan bisa terrealisasi, teman-teman mendukung gitu ya. Ya, siap. Akhir Desember eksekusi, mudah-mudahan Ya. lancar. Iya, siap. Ada lagi Pak Wan yang mau disampaikan mungkin dari Mungkin- yang tadi? Ya, mungkin dari pembicaraan ini kok saya semakin terbuka ya, Bu. Ada sesuatu yang harus yang telah terbuka dalam pikiran saya. Terus tadi ada satu lagi mungkin yang terlewatkan. Saya juga punya rencana begini, Bu. Karena koleksinya memang itu saja monoton, mungkin saya akan menambah koleksi buku, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan pihak-pihak perpustakaan yang mungkin lebih besar atau jumlah koleksinya lebih banyak seperti Perpusda Wonosobo mungkin, atau mungkin perpustakaan sekolah lain yang notabene punya koleksi buku lebih banyak. Jadi ini enggak ada MOU dari sekolahan saya dengan sekolahan lain, kita akan bertukar buku. Barter gitu ya? Iya, barter. Kalau dari Perpusda biasanya kita melakukan kunjungan ya. Saya berpikir kan melakukan sekali akan ke Perpusda untuk mengunjungi Perpusda dan semoga di sana kita dapat inspirasi untuk penataannya, karena saya yakin di sana lebih bagus penataannya. Mungkin Iya. itu yang saya tambahkan dari MOU berarti ya Pak ya, dengan perpustakaan lain yang bisa diajak kerjasama seperti Arpusda dan mungkin sekolah lain juga bisa ya Pak Iya, ya, bisa. barter buku Ya, gitu. barter. Atau mungkin ada program sekolah apa gitu Pak bisa ditambahkan gitu Pak, biar pemanfaatan perpusnya itu lebih maksimal gitu Pak. Iya, karena yang dikeluarkan sekarang adalah literasi, Bu. Tentunya kalau kita hanya mendesain ulang saja, anak-anak mungkin akan cepat bosan. Sehari 2 hari mungkin akan cepat bosan. Saya akan buat program, salah satu programnya adalah 15 menit membaca sebelum dimulainya pembelajaran. Mau tidak mau, otomatis anak-anak akan mengambil buku di perpustakaan. Nah, salah satu trik mungkin untuk membuat anak menjadi terbiasa dengan perpustakaan. Begitu, Bu. Iya. Ya. Pokoknya semangat Pak Wan ini ya. Iya, semoga Ada saja gerakan tetap. literasi 15 Siap, menit membaca siap, di SD siap. kan, karena nggak boleh bawa gadget. Jadi Iya. anak-anak otomatis nanti mereka akan memaksimalkan penggunaan perpus ya Pak. Siap, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini banyak manfaat ya Pak buat kita ya Sangat, Pak. Bu, Saya sangat juga banyak jadi manfaatnya. ada ilmu juga ini yang saya peroleh dari Pak Wawan ini. Iya. Insya Allah ini akan bermanfaat sekali untuk kita. Iya, Pokoknya semoga semangat saja. ya Pak ya. Saya akan tunggu info lebih lanjut ini. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi nih Iya, Pak nanti Wawan. justru kalau sudah terrealisasi, Bu Robina harus datang ke Oh sekolah gitu saya. ya. Oh siap. Insya Allah saya akan berkunjung ke tempat Iya. Pak Wawan. Pokoknya diberi kesehatan dan kita tetap bahagia. Pokoknya semangat bahagia selalu. Udah. Sudah cukup. Mau ada aktivitas lain mungkin Iya, Pak Wawan Bu, ya? ini saya kebetulan sedang ada janji sama Bu Is tadi di luar. Oh iya. Beliau sudah menunggu. Mungkin obrolan kita cukupkan dulu ya, Bu ya. Iya. Ya sampai ketemu lagi pokoknya. Iya. Salam buat Bu Is ya. Iya, waalaikumsalam. Waduh. Alhamdulillah, coaching hari ini lancar sekali ya Bu Robini. Di sini ada beberapa yang mau saya tanyakan, tapi sebelumnya dari keseluruhan coaching yang dilakukan Bu Robini tadi, saya amati Bu Robini sudah menerapkan alur tirta dengan sudah
ada semua nggih, semua alur tirta saya lihat tadi langkah demi langkahnya sudah masuk semua dan dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi saya lihat Bu Robini sudah fokus ke kehadiran ya. Saya lihat sudah Bu Robini betul-betul ada ketika Pak Wawan bercerita. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana tadi perasaan Bu Robini sekarang setelah proses coaching ini. Seneng ya Bu ya, Iya. bisa sharing, Iya. dapat ilmu baru juga buat saya. Jadi tadi yang apa yang disampaikan Pak Wawan kan otomatis juga membuka pikiran saya untuk apa yang bisa saya ambil manfaatnya, insya Allah nanti akan saya terapkan di sekolah saya. Alhamdulillah ya Bu. Terus kira-kira kompetensi apa saja tadi yang sudah bagus, sudah baik menurut Bu Robini? Dari 3 kompetensi yang tadi sudah Bu Robini lakukan. Kira-kira yang sudah baik yang mana gitu? Saya tadi sudah berusaha mencoba hadir penuh meski belum bisa sepenuhnya ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya, kalau misalnya Bu Robini melakukan coaching lagi, kompetensi apa yang mau ditingkatkan atau dikembangkan? Saya akan coba meningkatkan dengan ini, yang mendengar aktif. Soalnya kadang kan Cok masih apa ya, masih nyerundul ketika teman sedang menyampaikan Cok. Kadang saya Cok masih lupa, masih lupa ikut Tidak apa-apa Bu, tapi tadi saya amati dari awal sampai akhir sudah berjalan lancar nggih proses coachingnya. Mungkin di lain waktu jenengan bisa meningkatkan lagi yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Tapi secara keseluruhan tadi sudah lancar sekali, sudah semua tahap sudah terlewati dan kompetensi yang ingin jenengan kembangkan juga sudah tercapai. Ngaten ya Bu Robini, Pak Wawan, terima kasih untuk sesi coaching hari ini luar biasa ya. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Robini dan Bu Diah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selamat sore Pak Wawan. Yang pastinya bahagia ya. Iya pasti. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan apa yang sudah kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang coaching ya. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan mengingatkan kepada Bu Diah selaku coach ya, iya. Dan nanti Bu Robini selalu coachi ya. Khususnya pada Bu Diah selaku coach, nanti saya akan mengingatkan alur tirtanya agar jelas ya. Iya, Pak. Tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan yang jelas yang pasti tanggung jawab ya. Terus dalam kompetensi coaching ada 3 ya. Ada kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nanti mana yang mau ditonjolkan dalam sesi ini? Bu Diah akan menonjolkan bagian yang mana kira-kira? Pada sesi coaching kali ini rencananya nggih Pak, nanti saya ingin mengembangkan di kompetensi yang kehadiran penuh Pak. Nggih, di sini saya akan mencoba untuk fokus, untuk ada gitu ketika sesi coaching. Siap. Baik, begitu bisa kita mulai sekarang ya. Ya. Ya, monggo serahkan kepada Bu Diah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Robini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Diah. Ya, selamat siang, Bu Robini sehat? Sehat alhamdulillah Bu Diah. Alhamdulillah. Iya. Meskipun agak-agak gimana gitu. Iya, Bu Robini maaf ya kemarin jenengan nemui saya katanya pengen cerita kok. Oh, saya delalah pas ada kerjaan lain ya, maaf sekali. Nah, ini mumpung sekarang saya lagi slow, jenengan juga kelihatannya lagi slow ya? Iya. Kita ngobrol-ngobrol aja yuk, jenengan kan kemarin bilang pengen cerita-cerita gitu ya. Ngobrol Santai sekarang kan aja ya Bu Diah ya? Santai aja. Sini Bu Robini. Iya, saya pengen sharing sebenarnya sama Bu Diah. Iya. Alhamdulillah siang ini kita bisa ketemu ya Bu Diah ya. Betul, iya. Tak lihat-lihat dari kemarin jenengan itu kelihatan kayak agak bingung, agak tertekan. Ada masalah apa Bu sebenarnya? Jane ya masalah sih nggak begitu nganu ya Bu. Dibilang masalah ya
kayaknya sih bukan juga ya. Iya. Tapi dibilang bukan masalah ya masalah juga ya kayaknya ya. Saya bingung Bingung kenapa? dengan ini loh, apa ya, kayaknya tuh proses pembelajaran saya yang kemarin-kemarin itu tuh biasa aja gitu loh. Saya pengennya tuh ke depan itu ada sesuatu yang beda gitu loh, dengan ketika saya mengajar di kelas tuh anak-anak juga penangkapan mereka tuh ada, mungkin kalau bisa sih wow gitu ya, tapi kalau belum bisa wow ya paling tidak anak seneng gitu loh. Tapi yang saya lihat kemarin, saya sudah menerapkan beberapa cara, tapi kayaknya kok biasa aja gitu loh. Berarti jenengan itu istilahnya merasakan kalau di kelas itu ada masalah atau seperti apa? Yang jenengan rasakan di kelas jenengan itu kok merasa kurang wow, itu yang jenengan rasakan apa sebenarnya? Rasanya tuh apa ya, kayak kurang greget gitu apa ya, dengan kegiatan belajar di kelas saya itu kayaknya kurang, ya itu tadi, kurang greget apa gimana gitu ya. Jadi kayaknya tuh ada anak-anak yang aktif sih, ada yang aktif ya, yang bisa mengikuti pembelajaran dengan, saya lihat anaknya seneng sih ada, tapi nggak semuanya. Jadi ada yang belum bisa menikmati kayaknya gitu loh. Ada yang masih kadang asik dengan dunianya sendiri, kesannya tuh kayak gitu. Berarti Saya pengen sharing nih, Mbak An Budiah ada masukan apa buat saya gitu loh, berbagi apa gitu nanti Budiah. berarti ini di kelas itu jenengan merasakan kalau anak-anak itu kurang antusias, kurang tertarik gitu dengan pembelajaran gitu. Iya, kadang ada yang kesannya kayak gitu. Misalnya kemarin ya, waktu saya ngajar di kelas 11 IPS kan ada ya mapel lintas minat biologi, kan kebetulan ada ya di IPS. Saya udah masuk, saya menggunakan strategi pembelajaran, apa metode pembelajaran ya kalau gitu ya, yang jigsaw itu lah. Itu tuh ada anak yang kan kelompok besar kelompok kecil ya, dia tuh sampai tak bangunin, itu ada yang lagi asik tidur terus tak bangunin. Dia bangun sih, tapi habis itu dia kesannya tuh ya apa ya, asal ikut aja gitu loh, jadi belum bisa mengikuti alur pembelajaran gitu. Makanya kan saya merasa ada kayak semacam tantangan apa gimana gitu ya, biar ke depan itu di semester baru itu nggak kayak gitu lagi, nggak terulang lagi yang hal-hal kayak tadi. Kira-kira jenengan tahu enggak apa yang menyebabkan anak tersebut istilahnya kok ketika pembelajaran jenengan malah tiduran, itu kira-kira tahu tidak alasannya? Ketika tak tanya tuh anak jawabnya nggak tahu. Kalau tak tanya jawabnya nggak tahu gitu. Saya sampai bingung kadang, iki bocah kok ditakoni jawabannya nggak tahu gitu loh, padahal dia melakukan aktivitas itu kan. Dia tidur, tak tanya kamu kenapa kok tidur di jam saya, tahu Bu jawabannya gitu. Kayaknya tuh nggak asik banget gitu loh. Makanya saya kan pengen introspeksi ya, terus terang kan saya pengen introspeksi ke depan saya harus gimana biar anak-anak itu asik kalau saya ngajar gitu loh. Nah, dengan jawaban anak yang seperti itu tadi yang nggak tahu, terus suasana kelas yang menunjukkan ketidaktertarikan gitu, kira-kira jenengan punya rencana atau punya ide-ide seperti apa yang ingin jenengan lakukan gitu untuk mengatasi masalah-masalah itu? Mungkin saya harus tanya anak satu-satu kali ya, minat mereka apa gitu ya. Saya pernah sih nanya, sebenarnya kalian tuh seneng biologi enggak sih gitu. Ya ada yang bilang suka, ada yang bilang nggak suka, ada yang bilang Bu saya kan masuk ke IPS kan karena saya nggak suka sama mapel IPA Bu gitu. Tapi mereka tetap, karena ada yang biologi jadinya ya gimana ya. Ya mungkin besok saya rencananya pengen bagi angket aja kali ya, biar anak itu saya bisa tahu nih anak dia itu minatnya apa gitu ya. Saya besok tak coba itu aja lah. Saya mau buat angket aja. Setelah jenengan membuat angket ya, angket terus membagikan gitu, kira-kira langkah selanjutnya apa yang jenengan mau lakukan dengan hasil angket itu? Saya coba kali kan minat siswa gitu ya. Terus apalagi ya? Setelah saya gali minatnya, dia suka
Mungkin nganu, Atau jenengan saya punya ide tanya- lain selain membagi angket gitu yang lebih efektif gitu? Eh, Misalnya jenengan mau menerapkan pembelajaran apa gitu selain ide nanti tadi. saya sih ada ide Iya. ya Bu ya, mau menerapkan pembelajaran dengan teknik tertentu. Iya. Tapi saya harus tahu dulu kan ya minat anak. Terus dia itu sukanya kalau misalnya dikasih tugas itu tugas yang bagaimana, mungkin kan biar iya. biar tertarik kan. Terus kalau misalnya harus ada kegiatan diskusi, mungkin juga mereka ada usulan kan. Kegiatan diskusinya itu mereka pinginnya yang bagaimana, coba nanti saya tak gali ke situ. Baru nanti saya akan menerapkan metode pembelajaran yang beda lagi, mungkin yang bervariasi di kelas gitu ya. Berarti setelah membuat angket, jenengan akan mengajak anak-anak berdiskusi, seperti itu ya Bu, yang akan jenengan lakukan ini. Ya mungkin bisa saya gali lewat diskusi, atau mungkin di angketnya itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah anak itu mungkin ada usulan apa gitu. Mungkin saya cantumkan di angketnya sekalian aja. Setelah jenengan berdiskusi lalu mau menyiapkan rencana pembelajaran ya. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang ingin jenengan laksanakan gitu di kelas supaya anak-anak istilahnya tidak bosan tadi itu Bu? Saya pengen coba terapkan pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Pembelajaran yang menyenangkan yang seperti apa Mungkin itu? ada selingan-selingannya gitu ya. Nanti saya kasih ice breaking gitu. Kalau saya lihat anak-anak sudah mulai ada kejenuhan, akan saya coba itu pakai ice breaking itu. Terus saya akan coba terapkan istilahnya KSE itu ya, yang baru itu ya. Iya. Saya akan pakai stop itu dulu biar anak sejenak bisa tarik nafas, terus nanti habis itu biar mereka bisa konsen lagi. Di samping nanti saya akan coba terapkan untuk pembelajaran yang mungkin di anak yang satu dengan anak yang lain itu bisa karena mungkin mereka minatnya nggak sama, jadi saya coba di pembelajaran saya itu tidak monoton gitu loh. Istilahnya pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, yang lagi coba yang in lagi ya, in, coba nanti saya mau coba itulah, mudah-mudahan bisa mengubah Insya Allah mungkin bisa Bu Robini, anak-anak ya. gitu ya. Iya. Kira-kira kalau Bu Robini mau melaksanakan tadi pembelajaran yang berdiferensiasi, lalu ada ice breaking, memasukkan teknik stop dan KSE, kira-kira langkah awal jenengan mau melakukan apa Bu untuk istilahnya untuk merealisasikan rencana jenengan itu? Nanti saya buat RPP-nya dulu, berarti saya buat RPP, terus saya konsultasikan ke kepala sekolah, sekalian minta pengesahan ya, biar bisa saya terapkan untuk pembelajaran di semester depan. Berarti pembelajaran ini kira-kira mau dilaksanakan di kapan ini? Kalau pembelajarannya semester depan Oh, kan, semester karena ini depan, kan ya, lagi tes ya anak-anaknya. Berarti mau dilaksanakan di semester di depan. semester baru, biar Persiapannya yang akan dilaksanakan. persiapannya ya nanti kalau ini saya lagi ulah nilai kan. Oh, iya. Nanti kalau nilainya udah kelar, Ya. saya coba langsung buat RPP-nya aja lah nanti, buat ngisi waktu juga. Oh, bagus sekali ya Bu Robini, jenengan sudah istilahnya punya rencana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi. Saya rasa yang akan jenengan lakukan itu nanti kalau terrealisasi pasti akan tercipta suasana pembelajaran yang luar biasa ya Bu Robini. Mudah-mudahan ya anak-anak Iya. bisa berubah, mereka dari yang tadinya kayaknya males-malesan, mudah-mudahan besok bisa lebih semangat lagi di KBM. Insya Allah bisa ya Bu Robini. Istilahnya kalau jenengan nanti pemilihan media pembelajaran dan rencana pembelajaran yang jenengan buat tadi betul-betul jenengan laksanakan, insya Allah akan berjalan dengan baik sekali ya Bu Robini. Selain itu apa jenengan tidak ingin istilahnya atau punya rencana-rencana lain selain yang itu tadi? Ada tidak jenengan ingin melakukan hal-hal lain gitu selain saya membuat rencana pengen pembelajaran tadi? Coba kolaborasi dengan senior saya, coba ya. Saya ada satu senior di sekolah, saya akan coba ajak beliau untuk berkolaborasi masuk ke kelas saya. Barangkali kan beliau bisa langsung ngasih masukan ya di kelas. Saya terapkan besok lah. Kira-kira kolaborasinya seperti apa itu nanti? Oh ya, yang pertama saya pengen ngajak beliau menyaksikan dulu, melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas saya. Nanti saya minta
masukan-masukannya, terus nanti kita bisa sharing, nanti bisa gantian masuk ke kelas. Jadi ada ide-ide baru yang bisa terus muncul ketika saya mungkin kan bisa belajar dari beliaunya ya, bisa saling berbagi, itulah istilahnya. Bagus sekali ya Bu Robini. Semoga rencana-rencana ini nanti bisa terlaksana. Kira-kira dari rencana-rencana yang sudah jenengan ungkapkan tadi, ada tidak kendala-kendalanya itu? Kendalanya Atau kesulitan-kesulitannya itu? Kesulitannya apa ya? Membuat anak semangat dulu. Mungkin itu ya tidak mudah ya, karena anak kan beda-beda. Tapi saya akan cobalah semaksimal mungkin, mudah-mudahan anak-anak bisa, paling tidak mereka bisa asik, bisa seneng gitu di pelajaran. Mungkin kalau teknik yang digunakan itu udah beragam, kemudian ada strategi-strategi yang beragam, mungkin kan anak terus bisa memotivasi mereka untuk berbuat atau belajar lebih baik lagi. Bagus sekali ya rencana jenengan, semoga bisa terrealisasi di semester depan ya. Amin, ya. Alhamdulillah saya lega ini bisa sharing sama Bu Diah ini. Akhirnya ya Bu, saya juga senang sekali. Nanti saya juga mau menerapkan yang kira-kira nanti setelah jenengan menerapkan rencana-rencana jenengan itu, saya menunggu hasilnya Bu Robini. Nanti saya justru ingin ikut, nanti saya diajak kolaborasi ya besok. Siap. Biar nanti saya juga ceritani lagi siap, biar bisa belajar juga dari jenengan bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan ya Bu Robini. Iya, siap. Wah, luar biasa sekali rencana jenengan, semoga berhasil ya. Amin. Oke Bu Robini, masih ada yang mau diceritakan nggak? Ada hal lain gitu? Masih ada yang ganjel gitu, pengen cerita apa gitu? Cukup dulu ya Bu Ania, barangkali Bu Diah juga masih ada kepentingan lain. Insya Allah tadi sudah cukup membuat saya lega. Nanti kapan-kapan saya minta waktu lagi deh sama Bu Diah, kita sharing lagi ya Bu ya. Kalau ada apa-apa kesini aja cerita ya. Oke. Ya. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Robini. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali tadi obrolannya Bu Diah dan Bu Robini ya. Nah, sebelum obrolan ini kita tutup ya, saya akan menanyakan beberapa hal khususnya kepada Bu Diah hubungannya dengan coaching yang tadi dilakukan. Yang pertama, perasaannya bagaimana Bu setelah melakukan coaching tadi? Kalau perasaan yang pertama saya merasa senang ya Pak, senang di sini. Saya merasa senang karena bisa menjadi tempat cerita, tempat berbagi istilahnya. Selain senang, saya juga merasa mendapatkan banyak pembelajaran ya di sini ketika saya mendengarkan Bu Robini curhat dengan ide-idenya yang bagus sekali. Saya juga jadi terinspirasi untuk besok saya juga mau mencoba menerapkan gitu. Jadi perasaan saya senang luar biasa lah Pak. Luar biasa ya. Tadi perasaannya senang, mendapat pencerahan dan mendapat ilmu yang baru. Betul, ya. betul Terus Pak. Tadi di awal saya tanyakan memang kepada Bu Diah tentang kompetensi coaching yang ingin ditunjukkan pada saat coaching ini dengan memilih kehadiran penuh. Saya rasa tadi sudah hadir secara penuh, secara jiwa dan raga dalam membersamai Bu Robini untuk mengurai masalahnya. Kemudian dari kompetensi itu kan ada 3, jangan sudah up yang 1. Nah terus untuk coaching selanjutnya jangan akan mengeksplorasi bagian yang mana? Untuk coaching yang selanjutnya, kalau saya ya Pak, pinginnya juga ketiga-tiganya itu saya tingkatkan. Saya pengen mengeksplorasi ketiga-tiganya. Ya pengen mengembangkan di yang kehadiran penuh, saya pengen hadir secara utuh, pengen menjadi pendengar yang aktif juga, dan juga pengen punya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, yang bisa membuat coach kita itu mengeluarkan semua ide-ide, semua unek-uneknya, istilahnya seperti itu. Luar biasa ya obrolan kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat untuk tentunya untuk Bu Robini, untuk Bu Diah, untuk saya dan untuk kita semua. Ya dalam rangka memerdekakan anak-anak kita dalam belajar di sekolah. Pada akhirnya karena waktu juga yang sudah menuntut kita untuk membatasi pertemuan ini, akhirnya mari kita tutup bersama pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita close dari kamera ini, coba lihat kamera depan, kita lambaikan tangan. Hai. Ya. Salam dan bahagia. Ya. Semangat terus. Assalamualaikum Semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan, Bu Robini.